Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, pertama-tama siswa maupun siswi kelas 1 ya, Bapak ingin menyapa kalian terlebih dahulu ya dengan menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita ketemu lagi ya, kita akan belajar, kita akan melanjutkan pelajaran kita di semester yang kedua ini ya. Dan pembelajaran untuk di semester 2 ya sama seperti di semester 1, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Dan kalian juga tidak patah semangat, semoga tetap semangat ya adik-adik ya di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu ya, walaupun kalian tidak datang ke sekolah ya. Nah, di semester kedua kali ini kita akan melanjutkan ya pelajaran yang pertama ya, sama seperti di semester pertama Bapak kasih tahu ya, Bapak beritahu bahwa di semester 2 sama ya pelajarannya, tidak berurutan ya. Bisa nanti setelah pelajaran yang pertama kita ke pelajaran ketiga atau ketujuh atau yang selanjutnya ya, tetapi insya Allah nanti akan dibahas ya sesuai dengan standar kompetisi yang ada di buku kalian. Nah, di pelajaran yang pertama ini coba kalian buka buku akidahnya halaman 67. Nah, di pelajaran yang pertama ini kita akan mempelajari tentang mengenal Allah ya. Di semester pertama kita sudah mengetahui tentang iman, tentang ya iman kepada Allah, dan tentang rukun iman. Nah, di sini di semester kedua kita akan mengenal Allah ya. Karena orang yang beriman wajib mengenal Allah. Kenapa? Agar dapat mentauhidkannya. Yaitu apa mentauhidkan Allah? Yaitu meyakini bahwa Allah itu esa, tidak ada yang dapat menyamainya. Dan juga meyakini hanya Allah lah pencipta segalanya, pencipta seluruh alam semesta. Dan juga kita meyakini bahwa hanya Allah lah yang boleh kita sembah, dan hanya Allah lah yang mempunyai asmaul husna. Jadi kita ya mengenal Allah ya agar apa? Agar dapat mentauhidkannya. Ya, meyakini ya bahwa seluruh alam semesta ya diciptakan oleh Allah dan tidak ada yang dapat menyamainya. Dan juga ya kita hanya beribadah, hanya menyembah kepada Allah ya. Asyhadu alla ilaha illallah ya, sebagaimana kalimat asyhadu alla ilaha illallah ya, kita sudah pernah belajar di semester 1 ya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, dan di mengenal Allah ini kita akan belajar ya tentang 3 perkara ya. Yang pertama, yang bagian A, kita akan mengetahui bahwa Allah itu sebagai Rabb. Ya, maksudnya apa? Nah, perhatikan ya. Di halaman selanjutnya yaitu halaman 68, bisa kalian buka bukunya juga ya. Kita di poin yang pertama kita mengetahui tentang Allah sebagai Rabb. Allah adalah apa? Adalah Rabb ya. Kita kalau tidak salah pernah belajar di semester pertama ya bahwa ya Tuhan disebut juga Rabb atau ilah. Nah, di sini semester 2 kita akan ketahui ya, Rabb itu apa? Ya, Allah adalah Rabb, yaitu apa? Pencipta dan pengatur semua makhluk di alam semesta. Ya, jadi Allah yang poin pertama, Allah sebagai Rabb
yaitu Allah sebagai pencipta dan pengatur semua makhluk yang ada di alam semesta. Ya, contohnya ya Allah yang menciptakan matahari. Ya. Dan juga Allah juga yang mengatur terbit dan tenggelamnya matahari. Ya, jadi Allah yang menciptakan matahari, Allah juga yang mengatur terbit dan tenggelamnya matahari. Contoh yang kedua, Allah juga yang menciptakan manusia. Maka Allah pun yang mengatur rizki setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, sebagaimana kalian renungkan atau perhatikan, ya di buku juga ada ya surat Yunus ayat 31 ya sebagai berikut, lihat. Bapak kasih gambarnya ya, kul may yarzuqukum minas sama, ya. Katakanlah Muhammad, siapa yang memberimu rizki dari langit dan wal ardi, dari bumi, ya. Kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, ya. Katakanlah Muhammad, siapa yang memberimu rizki dari langit dan bumi. Amay yamlikus sam'a wal absor, ya. Siapa yang mampu menciptakan pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, ya. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ya. Wa yukhrijul mayyiti minal hayy, ya. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ya. Wa may yudabbirul amra, ya. Siapa yang mengatur segala urusan. Fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun, maka mereka pasti menjawab siapa? Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ya, itulah kita renungkan ya, bahwa ya yang mengatur semua makhluk alam di semesta itu adalah Allah. Maka Allah dikatakan sebagai apa tadi? Allah sebagai Rob, pencipta, pengatur dan pemberi rizki, ya, dan pengatur semua alam semesta. Maka kita sebagai manusia, kita harus meyakini bahwa Allah pencipta dan pengatur segalanya. Dan Allah pula atau Dia pula yang memberi rezeki kepada kita. Nah, maka keyakinan ini disebut dengan tauhid rububiyah. Ya. Kenapa disebut tauhid rububiyah? Yaitu karena Allah lah sebagai pencipta, pengatur semua makhluk alam alam semesta ini. Ya, jadi dikatakan Rob karena Allah pencipta, pengatur dan pemberi rizki. Ya. Allah yang mengatur. Ya. Tadi apa? Terbit dan tenggelamnya matahari. Allah yang menciptakan manusia, Allah pun yang yang memberi rizki kepada manusia. Maka keyakinan ini disebut dengan tauhid rububiyah. Ya, jadi Allah dikatakan sebagai Rabb karena Allah yaitu pencipta, pengatur semua makhluk yang ada di alam semesta. Ini poin yang pertama ya, poin yang A. Sekarang yang B di halaman 69. Selain tadi bahwa Allah sebagai Rabb, yang kedua Allah sebagai ilah, sebagai sesembahan. Jadi selain sebagai Rabb, ya Allah juga merupakan ilah, yaitu apa? Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan boleh disembah. Ya, sesembahan selain Allah semuanya adalah batil, yaitu ya salah ketik juga itu, batil bukan batik ya, batil dan salah. Mereka tidak boleh disembah. Berarti kita hanya menyembah kepada Allah ya. Seperti gambar di samping, lihat, hanya beribadah, hanya berdoa, hanya meminta kepada siapa? Kepada Allah. Ya, Allah sebagai ilah, sebagai sesembahan. Ya, sebagaimana ya kalian perhatikan surah Al-Baqarah ayat 255 berikut ya. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum ya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi selalu mengurus makhluknya. Ya. Dan kita meyakini bahwa hanya Allah yang boleh disembah, hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita berdoa. Ya, jadi selain tadi yang pertama, poin pertama Allah dikatakan sebagai Rabb, yang di poin kedua Allah juga dikatakan sebagai ilah, yaitu sebagai sesembahan.
Itu hanya Allah lah yang berhak disembah. Ya, tidak ada sesembahan selain Allah. Itu semuanya salah dan batil. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Baqarah, ya, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi selalu mengurus makhluknya. Dan kita yakini bahwa hanya Allah lah yang boleh kita sembah. Hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita beribadah. Maka keyakinan ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Yaitu apa? Hanya menyembah kepada Allah, hanya meminta dan hanya beribadah kepada Allah. Maka keyakinan ini tadi Bapak ulang disebut dengan tauhid uluhiyah. Tadi yang pertama Allah sebagai Rabb, keyakinan ini sebagai apa? Tauhid rububiyah. Allah sebagai ilah, keyakinan ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Dan yang terakhir, ya, poin yang terakhir, yang C, yang ketiga, ya, Allah Tuhan yang maha sempurna, ya. Allah berbeda dengan makhluk, ya. Tidak ada yang menyamainya. Allah mempunyai nama dan sifat. Dan nama-nama Allah disebut Asmaul Husna. Nah, kita meyakini bahwa nama Allah itu indah dan semua sifatnya sempurna, maka keyakinan ini disebut dengan tauhid asma wa sifat. Ya, sebagaimana, ya, kalian perhatikan surat Al-A'raf ayat 180, ya. Walillahi asmaul husna, ya, dan Allah memiliki asmaul husna, ya. Fad'uhu biha, ya, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Sebagaimana lihat di gambar halaman 70, ya, di situ ada gambar, ya Razzaq, berilah kami rizki. Ya, Allah mempunyai nama Ar-Razzaq. Allah di antaranya Allah mempunyai nama Ar-Rahim, Ar-Rahman, ya, Ghafur, ya. Banyak, ya, kita sudah pelajari di semester pertama tentang, ya, nanti kita akan pelajari tentang nama-nama Allah, tentang Asmaul Husna, ya. Jadi ketika kita meminta, kita berdoa kepada Allah, maka sebutlah nama-namanya dengan ya Razzaq, ya berilah kami rizki, ya, atau ya Ghafur, ya Allah, ya apa, ampunilah aku, ya. Ya, jadi Allah apa? Berbeda dengan makhluknya, ya, tidak ada yang menyamainya. Ya, Allah mempunyai nama dan sifat, dan nama-nama Allah disebut Asmaul Husna. Dan tadi dikatakan di awal bahwa hanya Allah lah yang mempunyai ya apa? Asmaul Husna, ya. Dan keyakinan ini kita, ya, disebut dengan tauhid asma wa sifat, ya. Tadi jadi tentang mengenal Allah ada 3 poin, ya, bahwa Allah yang pertama, Allah dikatakan sebagai Rabb, sebagai pengatur, pencipta, pengatur semua makhluk yang ada di alam semesta. Maka keyakinan ini disebut dengan tauhid rububiyah. Yang poin yang kedua, Allah sebagai ilah, sebagai sesembahan, bahwa hanya Allah lah yang berhak kita sembah, bahwa hanya kepada Allah kita meminta, bahwa hanya kepada Allah kita berdoa. Maka keyakinan ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Dan yang terakhir, Allah Tuhan yang maha sempurna, ya, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah mempunyai nama dan sifatnya, dan nama-nama Allah disebut Asmaul Husna, dan semua nama Allah itu indah dan semua sifatnya sempurna, ya. Jadi poin yang ketiga, Allah itu berbeda dengan makhluknya, dan keyakinan ini disebut dengan tauhid asma wa sifat, ya. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan, ya. Silahkan kalian dengarkan, pahami baik-baik videonya, ya. Apabila belum paham bisa diulang-ulang agar kalian paham dan disimak baik-baik, ya. Untuk pertemuan kali ini di semester kedua ini, ya, Bapak tidak kasih tugas, kalian cukup dipelajari video pembelajaran tentang mengenal Allah. Bapak cukupkan sampai di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.